Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wungsu Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Tenny Landena dari Philadelphia, USA, yang akan membawakan eksposisi Yohanes 4. Untuk hambanya, Pastor Tenny Landena, waktu kami berikan. Silakan Pastor. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang ada di Indonesia. Saya tinggal di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. Dan waktu kita kami lebih sekarang jam 9.27 pagi. Dan tentunya untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang berada di wilayah Indonesia bagian timur, kalau mengikuti acara ini tentunya sangat malam. Dan itu berarti saya salut karena sebuah tantangan besar untuk mempelajari eksposisi Yohanes pasal yang keempat. Sebab kita tahu bahwa khotbah eksposisi itu bukan khotbah yang gampang. Itu khotbah yang membutuhkan pemikiran yang dalam, penggalian yang lebih dalam, dan bahkan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Tetapi tentunya dalam waktu yang terbatas dalam Zoom meeting ini, saya mencoba untuk lebih, walaupun perlu sekali kita menggali lebih dalam, tapi saya mencoba untuk lebih mempercepat, tetapi juga untuk bisa kita lebih jelas mengerti tentang apa sebenarnya yang tertera atau yang dikatakan atau dituliskan oleh Yohanes di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ini. Bagi saya, khotbah eksposisi, khotbah dengan cara eksposisi itu sangat sulit dan juga sangat menantang. Karena seperti saya bilang tadi, membutuhkan waktu, membutuhkan konsentrasi, fokus yang lebih siap, lebih dalam, menggali ayat-ayat di dalamnya. Dan tentunya bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang tinggal di wilayah daerah yang lebih malam, kalau bisa mengikuti pelajaran ini atau pengajaran ini akan saya salut dan saya berterima kasih luar biasa. Nah, saya mencoba untuk melihat ada 6 bagian yang menarik di dalam eksposisi Injil Yohanes pasal yang keempat ini. Yang pertama, saya akan membawa kita untuk belajar tentang perjalanan Yesus kembali ke Galilea dari Yudea dan alasan di balik perjalanannya. Jadi kuncinya lebih dari kita mencoba menggali alasan di balik perjalanan kenapa Yesus kemudian berpikir untuk kembali ke Galilea dari Yudea. Yang kedua, poin yang kedua, kita akan membahas tentang dalam perjalanan itu ketika Yesus berada melewati sebuah kota yang disebut kota Samaria. Kota itu berada di tengah-tengah antara Yudea dan Galilea, dan perjalanan Galilea ke Yudea kalau melewati Samaria itu perjalanan yang efisien, lebih cepat, sekitar 3 jam. Di dalam perjalanan ini Yesus mengalami perjumpaan dan kemudian juga bercakap-cakap, mempunyai conversation yang sangat menarik dengan seorang wanita Samaria. Itu poin kedua yang kita akan lihat. Apa yang mereka bicarakan? Poin-poin penting apa yang dibicarakan di saat Yesus berjumpa dengan wanita Samaria ini? Itu poin yang kedua. Yang ketiga, efek atau dampak atau result akibat dari percakapan ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa, di mana wanita yang tadinya mengenal Yesus sebagai seorang asing atau orang Yahudi yang tidak akrab sebenarnya dengan orang Samaria dan merasa aneh kenapa orang Yahudi ini kok mau berbicara dengan seorang wanita Samaria. Sedangkan orang Yahudi dengan orang Samaria, pria dengan pria aja itu sudah weird, sudah aneh dan tidak umum itu karena sedikit rasis. Apalagi seorang pria Yahudi berbicara dengan seorang wanita yang itu tidak umum atau jarang terjadi. Tetapi hasilnya adalah wanita ini mengenal dan bukan saja mengenal, memperkenalkan Yesus yang tadinya dipikir hanya seorang Yahudi, seorang asing. Kemudian dia pikir dia adalah nabi, rabi, dan tetapi akhirnya sampai kepada level yang berikut dia mengenal Yesus sebagai Mesias. Jadi poin yang ketiga, saya kasih topik atau saya kasih judul mengenal Mesias
mengenal dan memperkenalkan Mesias kepada orang banyak. Kemudian poin yang keempat, percakapan Yesus dengan muridnya waktu muridnya pergi mencari makanan, kembali melihat Yesus sedang bercakap-cakap dengan wanita. Mereka sedikit bertanya, tapi mereka di dalam hati mereka bertanya dan mereka sedikit merasa aneh, tetapi mereka tidak menanyakan pertanyaan kepada Yesus. Cuma mereka datang dan mereka berpikir kok Yesus yang tadinya katanya lapar, benar-benar lapar secara manusia, sekarang kok antusias sekali dan sedang berbicara kepada seorang wanita. Dan disitulah Tuhan berbicara mengenai tuayan, mengenai ladang-ladang, mengenai pekerjaan Tuhan. Itu poin yang keempat, tentang tuayan rohani. Dan yang kelima, dalam bagian Yohanes pasal yang keempat ini, Tuhan Yesus juga mengucapkan sesuatu istilah yang sangat penting. Dia berbicara tentang melakukan kehendak Allah sebagai makanan. Itu yang membuat pada awalnya murid-murid bingung, kenapa kok Yesus, apakah Yesus ini sudah ada orang yang sudah memberi dia makanan, karena Yesus berkata, padaku ada makanan yang kamu tidak ketahui. Dan murid-murid ini salah kaprah untuk mengartikan atau tidak mengerti maksud Yesus itu. Tapi kemudian Yesus juga berkata bahwa makananku adalah melakukan kehendak Allah. Jadi yang kelima ini, melakukan kehendak Allah sebagai makanan rohani. Dan yang terakhir, kita lihat tentang sebuah peristiwa mujizat yang terjadi di Galilea. Dan mujizat kali ini dalam perjalanan Yesus menuju ke Galilea dari Yudea, mujizat yang terjadi ini adalah mujizat yang kedua. Mujizat yang pertama adalah mujizat Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur di pesta di Kana. Itulah mujizat yang kedua. Kemudian dia menyembuhkan anak seorang pegawai. Jadi ada 6 hal yang saya ingin kita belajar bersama-sama dan lihat bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita lihat sebenarnya untuk membaca, karena kita bicara soal eksposisi Yohanes pasal yang keempat itu sangat baik sekali sebenarnya kalau kita mencoba untuk membaca ayat-ayat ini. Jadi saya menganggap saja karena waktu, saya menganggap saja bahwa Bapak Ibu sudah membaca ayat ini. Tetapi kalau mungkin tidak keberatan, saya coba, kalau saya sudah dikasih untuk screen, coba saya tampilkan ayat-ayat ini, karena ini akan menolong kita untuk lebih mengerti tentang eksposisi ini. Iya. Saya coba mengajak kita untuk melihat ayat-ayat ini ya, supaya ya mungkin membutuhkan waktu agak lama, tapi saya pikir supaya kita dapat belajar lebih dalam. Baik, khususnya pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Itu akan kita bahas di dalam poin yang pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Jadi di sini kita akan lihat sebenarnya alasan apa sampai Yesus mengambil keputusan meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Khususnya pada ayat yang keempat, Yohanes 4 ayat yang keempat, dikatakan di situ ia harus melintasi daerah Samaria. Jadi kita coba mengidentifikasi atau kita coba mempelajari, ada kata harus di sini. Ia harus melintasi daerah Samaria. Itu berarti Yesus mempunyai rencana. Yesus mempunyai sebuah program atau sebuah maksud yang penting, tujuan yang penting, sehingga di sini dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Jadi
Dia apa artinya? Ia harus melintasi Samaria. Apa urgensinya? Apa alasannya? Apa maksudnya? Sementara kita lihat dulu bagian ini sebagai bagian yang pertama yang saya ingin terangkan buat kita semua. Nah, kita melihat di sini bagian yang pertama adalah perjalanan Yesus kembali ke Galilea dari Yudea. Tapi yang lebih penting di sini adalah alasan dibalik perjalanannya ini. Nah, pada bagian yang pertama kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama itu, bagian yang pertama itu kelihatannya memberi kesan yang kuat, kelihatannya Yesus menuju Galilea itu merupakan sebuah perjalanan untuk menghindari konflik yang terlalu awal dengan orang-orang Farisi. Karena apa? Keberhasilan pelayanannya di daerah Yudea ini bisa menimbulkan konfrontasi terhadapnya dengan pihak-pihak orang Farisi. Seperti yang dialami oleh Yohanes, karena orang-orang Farisi tidak senang juga dengan Yohanes Pembaptis. Yang saya maksudkan tadi Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya Yesus memilih untuk kembali ke Galilea, karena kalau kita lihat ayat yang pertama, kedua, bahkan sampai ketiga, memiliki kesan sekali bahwa Yesus tidak ingin ada konflik yang semakin melebar. Tetapi juga ada bagian lain yang dicatat dalam Alkitab itu, bahwa dia disebutkan di situ bahwa seorang nabi tidak dihormati di kampungnya sendiri. Makanya kita melihat bagaimana Yesus bisa melakukan mujizat yang lebih besar, lebih banyak di Galilea daripada Yudea. Dan kalau kita hitung jumlah mujizat itu lebih banyak jumlahnya. Karena apa? Karena di Galilea orang lebih percaya kepada Yesus. Nah, kemudian ketika kita lihat di sini, ketika Tuhan mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, jadi dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa orang Yahudi mungkin berusaha untuk menimbulkan rasa iri hati antara bisa saja mereka akan bisa mengadu dombakan antara Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita bisa melihat pasal sebelumnya, bukan pasal yang keempat, tapi pasal yang ketiga, ayat yang ke-27 sampai yang ke-30, sebenarnya Yohanes Pembaptis bisa mematahkan persoalan itu, memadamkan persoalan ini. Bahwa bagian ini juga Tuhan Yesus menghindari permasalahan yang sama. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa percakapan Yesus yang terjadi di Sikar itu menunjukkan bahwa Yesus tidak munafik seperti pemimpin-pemimpin agama di Yerusalem, orang-orang Yahudi. Nah, apa yang kita belajar di sini? Kita belajar bahwa orang-orang Farisi adalah orang-orang yang mengerti tentang begitu banyak firman Allah. Mereka mengerti tentang hal-hal keagamaan yang luar biasa. Tetapi rupanya mereka memiliki sikap yang perlu kita hindari, yaitu sikap iri hati. Mereka iri kepada Yohanes Pembaptis, yang follower dari Yohanes Pembaptis semakin banyak, dan juga mereka sedang mendengar tentang Yesus dengan karisma yang luar biasa, dan pengikut Yesus juga makin hari makin banyak, sehingga menimbulkan iri hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kadang-kadang di dalam kehidupan kita ini, apalagi dalam kehidupan saya, misalnya bertemu dengan teman-teman hamba Tuhan, teman-teman pendeta, banyak kasus-kasus atau banyak peristiwa-peristiwa ini yang diceritakan tentang persaingan antara satu gereja dengan gereja yang lain, persaingan antara bagaimana memiliki jemaat dengan gereja yang lain, karena kebetulan saya adalah ketua dari Indonesian Pastor Connection, pendeta-pendeta untuk Kanada dan Amerika dan Kanada, dan kami melakukan setiap tahun ada summit, ada conference yang kami sebut Indonesian Pastor Leaders Summit. Kalau Bapak Ibu pengen hadir, nanti akan saya kasih undangan untuk bisa ikut, karena kami lakukan sebelumnya, selama ini kami lakukan setiap tahun. Tapi mulai tahun lalu setelah kami selesai dengan IPLS yang kelima, untuk IPLS berikutnya kami skip, jadi akan dilakukan setiap 2 tahun sekali. Itu dihadiri oleh pendeta-pendeta dari berbagai macam denominasi, karena tujuan kami adalah
untuk mengkoneksi dan kemudian bisa dengan koneksi antara gereja-gereja Amerika dan gereja-gereja Indonesia yang ada di Amerika dan Kanada ini, kita bisa saling melengkapi, saling membantu, saling bisa share juga barangkali tool atau fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Jadi kita tidak mau melihat ada konflik-konflik atau perpecahan-perpecahan yang terjadi. Itu adalah visi dari Indonesian Pastor Connection. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat di sini, rupanya kita melihat satu penekanan yang jelas bahwa Yesus mencoba untuk menghindari konflik, baik itu dengan orang-orang Farisi yang sangat iri hati karena perkembangan pelayanan Yesus, tetapi juga mereka ingin membenturkan Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis mulai memiliki murid yang banyak, tetapi kemudian muncullah Yesus ini dengan memiliki murid yang lebih banyak, karena di situ dikatakan dia, atau walaupun bukan Yesus yang membaptis, murid Yesus yang membaptis, dikatakan orang Farisi telah mendengar bahwa Yesus memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ya. Jadi ini bisa saja menimbulkan iri hati. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang di gereja-gereja besar di Jakarta atau di Indonesia kita bisa melihat ada gereja-gereja atau disebut mega church, saudara, dan tidak tertutup kemungkinan akan pindahnya domba-domba dari gereja-gereja kecil karena mereka terpesona dengan karisma, dengan fasilitas gereja yang besar, mereka merasa lebih nyaman di sana, sehingga ini bukan lagi rahasia umum, tetapi ada banyak juga gereja, banyak juga jemaat-jemaat yang mereka lebih nyaman pindah di gereja yang besar, mungkin dengan fasilitas yang besar, dan dengan teknologi atau cara pelayanan yang diatur dengan manajemen yang hebat. Kalau dulu mungkin gereja hanya membutuhkan konsentrasi di liturgis, pelaksanaan ibadah secara rutin, tetapi hari-hari ini gereja-gereja yang berkembang besar, mega church, mereka dapat melakukan manajemen gereja dengan bagus sekali, bahkan melebihi manajemen perusahaan-perusahaan sekuler, sehingga mereka bertumbuh secara luar biasa. Ada efek yang negatif, ada juga efek yang positif. Saya tidak mau mempersoalkan itu, tetapi baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat bahwa apa yang terjadi dalam Yohanes pasal 4 ayat yang pertama, itu juga bisa terjadi dalam kondisi sekarang. Sebagai hamba Tuhan, kalau misalnya jemaat kita berpindah, saya cuma mengharapkan saja supaya gereja-gereja yang besar, gereja-gereja yang bertumbuh, benar-benar mereka mengalami pertumbuhan karena penginjilan, pertumbuhan karena pertobatan, bukan pertumbuhan karena peralihan atau transfer jemaat. Kalau pertumbuhan karena transfer jemaat saja tidak ada yang bisa kita banggakan, karena itu hanya memindahkan jemaat dari satu gereja ke gereja yang lain. Tetapi lebih penting adalah di sini kita bisa belajar bagaimana Yesus berfokus kepada pemberitaan Injil, sehingga menyebabkan orang-orang di tempat wanita Samaria itu berada, mereka datang bertemu dengan Yesus, mengenal Yesus sebagai Mesias. Itu jauh lebih penting. Jadi pertumbuhan gereja harus menjadi pertumbuhan yang sehat, bukan cuma pertumbuhan secara biological, pertumbuhan secara biologis, bukan hanya pertumbuhan karena transfer, tapi pertumbuhan karena ada converse, ada pertobatan, ada orang-orang yang meninggalkan kehidupan yang lama, percaya kepada Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, seperti wanita Samaria ini, yang tadinya mengenal Yesus hanya sebagai orang asing, orang Yahudi, orang musuh mereka, tetapi kemudian meningkat lagi, dia kenal, oh ini mungkin Nabi, tetapi kemudian akhirnya datang kepada bagian yang terakhir, dia mengenal Yesus sebagai Mesias, dan itu tidak bisa menahan dirinya lagi, langsung dia tinggalkan tempayannya, dia lari cepat-cepat pergi ke kampungnya, dan dia ceritakan kepada banyak orang, dan akhirnya orang banyak datang untuk mau menyaksikan sendiri, mau melihat sendiri, bukan apa yang dikatakan oleh wanita, tapi mata mereka ingin melihat bahwa mereka sedang bertemu dengan Yesus Kristus Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu sebabnya kita mesti jaga. Sekarang kita mengucap syukur kalau seandainya ada jemaat kita yang lari, Bapak Ibu Saudara-saudara, pindah ke gereja yang lain, asal dia bertumbuh
maka kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak perlu sakit hati, kita tidak perlu marah-marah, tapi kita berusaha untuk menghindari konflik-konflik yang ada. Memang ada gereja-gereja yang masuk ke wilayah-wilayah di mana gerejanya belum bertumbuh dan dia pakai cara-cara yang tidak etis. Misalnya dengan mengajak orang datang dan mengajak, kamu bisa dong, saya undang untuk melayani ini sebagai worship leader, atau lain-lain sebagainya. Padahal orang ini sudah bergereja di gereja yang bagus, gereja yang percaya Tuhan Yesus Kristus, tapi namun kemudian karena karena pengaruh-pengaruh seperti ini, bujukan-bujukan seperti ini, dia lalu berpindah. Saya tidak keberatan orang bisa membangun gereja di mana saja, mendirikan jemaat yang baru, tetapi bukan dengan cara-cara yang tidak etis. Mari kita belajar seperti Yesus. Dia tidak ingin menghadapi perpecahan, atau dia ingin menghindari permasalahan, pertandingan, permasalahan, keberhasilan seperti ini, menghindari konflik-konflik yang ada. Nah, itu bagian yang pertama. Jadi apakah ini alasan satu-satunya? Tetapi kalau kita melihat pasal keempat, ayat yang keempat, ada kata ia harus melintasi daerah Samaria. Sekali lagi kita harus mengkaji dan melihat apakah itu satu-satunya yang menyebabkan Yesus harus meninggalkan Yudea menuju Galilea, atau ada cara yang lain. Karena ayat yang keempat ini mesti kita belajar atau mengkritisi dengan baik. Kata ia harus melintasi. Apa kepentingannya? Apa urgensinya? Nah, kita melihat di sini pada waktu Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria nanti itu permusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria itu adalah merupakan sebuah permusuhan yang mempunyai latar belakang yang panjang sekali. Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja, itu dimulai dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 23 sampai ayat 41, di sana kita bisa menemukan asal usul orang Samaria, dikisahkan di sana. Yaitu pada waktu itu tahun berapa, 525 mungkin, pada waktu itu suku-suku Israel dikalahkan oleh Raja Asyur, oleh Asyur. Dan kemudian banyak dari mereka ini yang diangkut dari tanahnya ke Asyur dalam pembuangan. Nah, kita melihat bahwa karena Asyur takut akan terjadi pemberontakan, maka dia mengangkut orang-orang dari wilayah yang lain, dari negeri yang lain. Paling tidak ada 5 negeri itu, dari Babel, dari Kuta, apakah ini bukan Kuta Bali, dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan dari Sefarwaim. Ada 5 wilayah, 5 negeri, di mana dia mengangkut orang-orang itu untuk diam di kota Samaria, menggantikan orang Israel, sementara orang-orang Israel juga dipindahkan ke tempat-tempat yang lain, supaya tidak ada kekuatan orang Samaria, tidak ada kekuatan orang Israel pada waktu itu. Saya ucapkan dulu orang Israel pada waktu itu. Kemudian untuk bisa melakukan perlawanan atau pemberontakan terhadap Raja Asyur. Itulah tujuan dia. Sehingga akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, lama-kelamaan cara atau corak dari 5 bangsa ini yang notabene tidak mengenal Tuhan, mereka menyembah berhala, cara hidup mereka mulai dipraktekkan di situ dan mempengaruhi orang-orang Israel yang ada di situ untuk menyembah berhala, menyembah Baal, menyembah dewa-dewa bangsa-bangsa yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kemudian itu sebabnya orang Yahudi itu tidak senang dengan orang Samaria, karena mereka menganggap, kita tentunya bisa baca itu dalam ayat yang ke-9-nya, tidak akur, mereka tidak bersahabat, mereka saling bermusuhan, karena orang Yahudi menganggap orang Samaria itu bukan Yahudi yang asli, karena mereka berasimilasi dengan orang-orang bangsa-bangsa yang lain, 5 bangsa tadi yang saya sebutkan itu. Sebaliknya, orang Samaria menganggap mereka lebih baik, atau mereka mengatakan mereka harusnya lebih disebut sebagai orang Israel, atau orang Yahudi yang asli, Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena apa? Mereka menganggap bahwa mereka benar-benar melakukan atau menerima kitab Musa sebagai firman Tuhan. Apalagi orang-orang Yahudi, orang-orang Samaria ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka memang dalam beberapa hal sama, tetapi dalam beberapa hal tidak sama.
Sama dalam hal mereka menerima kitab Musa sebagai firman Allah, tetapi juga dalam beberapa adat mereka tidak sama. Karena mereka hanya menerima kitab Musa sebagai firman Allah, sedangkan dari kitab Yosua sampai Meleaki, saudara-saudara, itu tidak mereka terima. Mereka tidak mau bergabung dengan orang Yahudi, mereka juga tidak mau bergabung dengan orang Yahudi untuk berbakti di bait Allah, di Yerusalem. Sehingga mereka punya bait Allah sendiri yang mereka bangun di Gunung Gerizim. Tetapi yang membuat orang Samaria juga marah kepada orang Yahudi adalah karena pada tahun 400 sebelum Masehi, pada tahun 400 sebelum Masehi itu mereka membangun tempat ibadah di Gunung Gerizim. Yang itu nanti di dalam percakapan Yesus dengan wanita Samaria itu, di situ berbicara, wanita itu berbicara tentang kami menyembah Allah di gunung ini, bukan di Yerusalem. Mereka fanatik sekali bahwa di gunung Yerusalem, di Gunung Gerizim itulah yang disuruh Yosua untuk dibangun bait Allah. Tetapi mereka sangat marah karena pada tahun 128 sebelum Masehi, bait Allah ini dibakar oleh orang Yahudi yang bernama Yohanes. Dia kemudian datang dan memusnahkan atau membakar bait Allah orang Yahudi di Gunung Gerizim ini. Sehingga mereka marah sekali. Pada umumnya orang Samaria dan orang Yahudi ini saling curiga dan saling membenci. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa lihat bahwa perjalanan Yesus dari Yudea ke Galilea melalui Samaria menjadi bukti bahwa Yesus menolak rasisme, menolak kebencian, bahwa Yesus tidak mengikuti apa yang dihindari oleh orang-orang Yahudi, tetapi dia mulai mempunyai sikap yang luar biasa. Dan dia mengerti bahwa apa yang dilakukan itu adalah melakukan kehendak Allah. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa apa sebenarnya alasan Yesus kemudian datang kembali ke Galilea, kita bisa melihat bagian yang kedua dalam pasal yang ke-41 di dalam Yohanes pasal 4 ayat 41. Di situ Alkitab berkata, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Saya sangat percaya bahwa alasannya bukan saja untuk menghindari konflik itu, tapi ada alasan yang lebih penting, yaitu terjadinya sebuah revival, terjadinya pertobatan, terjadinya kebangunan rohani, terjadinya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus menjadi percaya kepada Yesus, dan jumlah mereka makin bertambah, terjadinya orang yang melihat tanda-tanda ajaib percaya kepada Yesus, yang nanti kita akan bahas pada bagian yang terakhir. Dan jelas sekali dalam ayat yang ke-41 dikatakan, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Saya yakin inilah rupanya yang menjadi alasan yang utama, alasan yang prioritas. Kenapa akhirnya Yesus kembali dari Yudea menuju kepada Galilea ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan saja karena alasan menghindari konflik itu, bukan juga alasan yang lain, tetapi juga ada alasan yang jauh lebih penting, yaitu melakukan kehendak Allah, melakukan pekerjaan Tuhan. Atau yang nanti kita akan bahas, di situ disebutkan tentang tuaian, bahwa inilah masa tuaian, yaitu tentang pertobatan orang-orang yang hidup di dalam gelap, mengenal terang, dan mereka berjumpa dengan Mesias yang sedang juga mereka nantikan. Nah, kemudian ya memang kalau kita lihat, kalau Yesus bisa saja menghindari jalan itu kalau dia mau cari aman. Dia bisa saja tidak usah lewat Samaria, tapi dia melewati jalan yang lebih, jalan-jalan alternatif, yaitu melewati jalan di sebelah timur Sungai Yordan yang lebih panjang kemudian menuju ke utara. Nah, saudara-saudaraku, dan bahkan orang-orang Yahudi sendiri takut melewati di situ karena sering terjadi perampokan-perampokan. Orang-orang Samaria yang melakukan perampokan-perampokan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus tentu saja bisa melewati jalan yang lebih aman, atau juga karena dia seorang Yahudi, maka sebagai tradisi lebih baik dia melakukan rute yang lebih jauh. Tetapi ternyata ada sesuatu yang sangat penting, ia harus melewati Samaria karena ada kehendak Allah, ada rencana Tuhan
untuk melakukan kehendak Allah. Kemudian kita bisa melihat di sini bahwa bagian yang kedua, ketika Yesus berjumpa dengan wanita Samaria ini. Bagian yang kedua kita akan bahas tentang perjumpaan dan percakapan dengan seorang wanita Samaria. Bagi saya ini percakapan yang luar biasa. Kenapa? Karena orang Yahudi laki-laki itu biasanya tidak mau berbicara dengan perempuan. Bahkan orang Yahudi yang memelihara agama Yahudi tidak mau berbicara dengan orang Samaria. Apalagi Yesus seorang Yahudi berbicara dengan seorang wanita. Tetapi percakapan ini merupakan sebagian dari sejarah Yesus Kristus dan juga mengandung nilai teologis yang sangat indah dan sangat dalam sekali. Kita bisa melihat, kalau kita bisa lihat dari mulai ayat yang keempat, pasal yang keempat, ayat yang ketujuh, pasal yang keempat, ayat yang ketujuh, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Inilah kalimat pertama atau ungkapan pertama yang Yesus sampaikan untuk memulai percakapan-percakapan berikutnya. Di sini tidak ada tujuan bahwa Yesus mencoba untuk menggunakan air minum, meminta air minum untuk melakukan penginjilan kepada wanita Samaria ini. Sebenarnya enggak. Ini real sebenarnya, bahwa Yesus itu benar-benar haus. Dan dia memang mau berbicara, dia memang mau minta air minum. Jadi bukan Yesus sudah mempersiapkan sebelumnya, oke, untuk melakukan pendekatan dengan wanita ini, saya coba berpura-pura haus, minta air minum. Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi inilah ucapan pertama di mana Yesus pakai, di mana Yesus gunakan itu untuk selanjutnya melakukan percakapan-percakapan sehingga akhirnya menuju sebuah percakapan-percakapan yang sangat penting, yang sangat esensial. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang aneh di sini. Yaitu yang pertama, bahwa adat di sana tidak biasanya orang pergi ke sumur untuk menimba air itu pada jam 12 siang hari. Dalam ayat itu berkata bahwa pada waktu tengah hari, pada jam 12 siang hari, wanita ini datang untuk menimba air. Banyak orang dalam khotbahnya, saya juga pernah khotbah dan mencoba menafsirkan dari sisi yang lain. Banyak orang mencoba atau pengkhotbah mencoba untuk menyoroti motivasi perempuan Samaria ini. Kenapa dia datang menimba air pada siang hari. Tetapi secara jujur, kalau kita memeriksa ayat-ayat ini, tidak disebutkan apa motivasi wanita Samaria ini pergi siang hari menimba air. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya tafsiran-tafsiran yang mungkin mereka menganggap setelah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini menemukan bahwa wanita ini mempunyai laki-laki yang lain dan pria yang kelima itu juga bukan suaminya, dan lalu mereka menganggap bahwa wanita ini dikasih label wanita yang kurang baik, wanita yang kurang baik. Kemudian para pengkhotbah mulai mempunyai penafsiran bahwa karena dia wanita yang baik, kenapa dia datang siang hari? Pasti ada maksudnya, mungkin untuk menjebak atau mencari lagi pria-pria yang lain karena dia sudah punya pria yang kelima dan ini juga nggak cocok dan itu juga bukan suaminya. Jadi mungkin hidup itu cuman hidup sebagai Simon Levin atau sebagainya. Tetapi saudara-saudaraku, Yesus sendiri yang luar biasa, dia tidak pernah bertanya tentang itu. Yesus tidak bertanya kepada, kenapa kok, kan di sini biasanya tradisi orang tidak menimba air itu pada siang hari. Kenapa kamu datang menimba air pada siang hari? Yesus tidak menghakimi, Yesus tidak, walaupun dia akan berbicara, dia berbicara dosa wanita ini, menyadarkan wanita ini bahwa apa yang praktek hidupnya selama ini itu tidak benar. Tapi Yesus tidak menghakimi dia secara langsung. Wanita, kamu kan berdosa, kamu berzina nih. Kamu punya 5 laki-laki kan. Yesus tidak menuduh, tetapi dia membuat bagaimana wanita ini sadar sendiri dengan cara menyebutkan sesuatu yang luar biasa, yang itu tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Karena wanita ini pasti bertanya, kok tahu ya orang ini kalau aku punya 5 laki-laki dan yang terakhir ini bukan suami saya. Dengan demonstrasi kuasa Allah, perkataan yang berbobot itu saja sudah membuat wanita ini sadar. Nah, ini yang kita butuhkan sebagai pengkhotbah, pendeta-pendeta, hamba Tuhan dalam memberitakan firman Allah. Kita membutuhkan urapan Tuhan.
Kita bukan cuma sekedar menemplak orang akan dosa-dosa saja, orang saja, tapi bagaimana kita memberitahukan, menyadarkan orang atas dosa-dosanya tanpa menghakimi mereka berlebihan melalui kuasa Allah. Jadi kuasa Allah yang menuntun, menyebabkan orang sadar ketika kita bicara sesuatu, mereka sadar dan mereka mereka merasa berdosa, mereka menyadari kesalahan mereka dan mereka berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sering melihat di dalam khotbah, mungkin khotbah itu tidak terlalu bagus, kata-katanya tidak terlalu indah, tetapi ketika urapan Tuhan terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahkan seorang hamba Tuhan berkata, ketika orang sedang berkhotbah tentang persembahan kepada Tuhan, orang bisa bertobat terima Tuhan Yesus Kristus. Dibandingkan dengan ada orang yang mungkin khotbah dengan menamplak dosa, menghakimi orang, bertubi-tubi, tapi orang nggak bertobat, malah makin mengeraskan hati. Jadi kita setuju bahwa di dalam pasal-pasal ini, di dalam ayat-ayat ini, di pasal yang keempat ini, tidak disebutkan tentang motivasi perempuan Samaria ini. Tetapi kebiasaan tersebut artinya begini, segala sesuatu yang dilakukan, kebiasaan orang wanita ini misalnya untuk datang menimba air pada jam 12 itu tidak menghalangi pelayanan Tuhan Yesus. Dan sekali lagi Tuhan Yesus menyatakan seluruh kebenaran dan dia pada akhirnya dia ingin bahwa akhirnya wanita ini bisa mengenal dia sebagai bukan nabi, bukan saja nabi, bukan sebagai orang asing karena seorang Yahudi, tetapi sebagai seorang Mesias. Nah, kemudian Yesus ketika dia berbicara, dia meminta air dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9, perempuan ini berkata kepadanya, kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi itu tidak bersahabat dengan orang Samaria. Bahkan orang Yahudi itu tidak memakai piring bersama dengan orang Samaria. Itu sebabnya kenapa wanita ini merasa aneh sekali. Kok aneh ya, ini orang Yahudi, pria lagi, datang minta minum, memakai timba yang milik kami, milik orang Samaria. Jadi sebagai catatan Bapak Ibu Saudara-saudari, saking rasisnya, orang Yahudi itu tidak pernah memakai piring bersama, memakai piring atau sesuatu atau gelas bersama dengan orang-orang Samaria. Sehingga ini membuat sebuah kekagetan. Ini pria Yahudi yang aneh ini, artinya pria Yahudi yang sangat friendly, yang sangat baik hati, yang tidak rasis. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa wanita ini kemudian berbicara tentang bercakap-cakap dengan Yesus. Dan apa percakapan mereka dengan Yesus? Saya melihat dalam percakapan pada saat perjumpaan dengan wanita ini, percakapan yang pertama adalah berbicara tentang air hidup. Air hidup. Yang dimasukkan dengan air hidup di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari, air ini diberikan Yesus, air ini yang dimaksudkan adalah hidup yang kekal. Dan untuk memperoleh air ini, seseorang harus meminumnya. Artinya tindakan minum ini bukanlah suatu tindakan sesat yang satu kali saja, namun suatu tindakan minum yang dilakukan berkali-kali, secara bertahap dan berkali-kali. Karena di dalam kata ini, kata minum di dalam ayat ini, dalam kata Yunani pineto dari akar kata pino, itu adalah bentuk imperatif yang masa kini, berarti suatu tindakan yang terus-menerus, yang dilakukan berulang-ulang. Meminum air hidup itu berarti menuntut persekutuan terus-menerus dengan sumbernya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena itu tidak seorang pun bisa meminum air hidup itu apabila hubungannya terputus dengan sumber itu. Ini mempunyai makna rohani bagi kita. Kalau kita ingin memiliki air kehidupan, sebab Yesus bilang begini, kalau engkau minum air dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Tetapi kalau engkau minum air yang daripadaku, engkau tidak perlu datang ke sini lagi, engkau tidak akan haus, tetapi dalam dirimu akan mengalir sumber air kehidupan yang terus-menerus mengalir. Rupanya yang Yesus inginkan dalam kehidupan setiap kita orang percaya adalah kita memiliki konektivitas, adalah kita memiliki relationship dengan Tuhan, supaya
di dalam diri kita akan terus mengalir sumber air kehidupan dan kita tidak pernah mengalami kekeringan. Pineto, minum, dan ini proses yang dilakukan berkesinambungan terus menerus sehingga terjadi dalam diri kita air yang terus menerus mengalir. Itu sebabnya Yesus bilang kepada dia, apa maksudnya air hidup itu? Yang Yesus berbicara tentang air itu bisa juga yang dia maksudkan adalah tentang karunia Allah. Tentang karunia Allah. Sebab kalau kita lihat dalam ayat yang ke-10, Yesus berkata kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi kita melihat ayat ini, kita bisa menafsirkan di sini bahwa ketika Tuhan Yesus berbicara tentang air hidup, dia berbicara tentang kasih karunia Allah. Dan Tuhan ingin kasih karunia Allah ini akan terus ada di dalam kehidupan wanita ini, termasuk dia ingin supaya terus ada dalam kehidupan kita yang terus mengalir. Pineto, terus kita minum supaya di dalam diri kita dari hari ke hari kita tidak kekurangan kasih karunia Allah. Tetapi dalam perjalanan hidup kita dimanapun kita berada, di waktu kita berusaha, di waktu kita melakukan bisnis, di waktu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, di waktu kita menghadapi persoalan, kita dapat merasakan dan menyadari dan mengucap syukur kepada Tuhan karena kita berjalan tentang kasih karunia Allah. Saudara tahu apa rahasia keberhasilan dari Yusuf? Alkitab mengatakan karena Allah menyertai Yusuf sehingga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang haus dalam hidup ini, bukan haus secara jasmani. Sebagaimana wanita ini, sebenarnya Tuhan Yesus bilang, kamu tidak perlu air yang ada tidak hanya perlu air yang ada di sumur ini, tapi kamu membutuhkan sesuatu yang lain. Air, dan itulah aku, ada padaku. Dan ternyata ayat yang ke-10 kita bisa menafsirkan di situ bahwa yang dimaksudkan adalah tentang karunia Allah, tentang kasih karunia Allah yang membuat kita terus-menerus mengalami penyertaan Tuhan, kasih karunia Allah, dan kita tidak akan pernah mengalami kehausan. Jadi arti dan ungkapan karunia Allah ini bisa kita pastikan di sini. Karunia Allah dalam konteks ayat ini, karunia Allah itu berkaitan dengan air hidup yang Yesus sebutkan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, perlu kita mengerti bahwa pada zaman itu ungkapan air hidup itu hampir selalu berarti air yang mengalir. Jadi kalau orang sebutkan air hidup itu artinya air yang mengalir. Kalau kita sebut air yang mengalir itu berarti ada air yang tidak mengalir, air yang mandek, air yang berhenti. Dan air yang berhenti ini menyebabkan banyak jentik-jentik, banyak nyamuk-nyamuk, banyak penyakit di situ dan berbau dan menimbulkan penyakit. Tapi air yang mengalir menyebabkan atau menimbulkan kesembuhan, menyebabkan kehidupan. Air yang mengalir memberi kehidupan. Kita bisa melihat di dalam Yesaya tentang air yang mengalir, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam Yeskiel air yang mengalir, saudara-saudaraku. Sehingga di mana air itu mengalir akan memberikan kehidupan dan kesembuhan. Jadi ketika Yesus berkata tentang air hidup, dia sedang berbicara tentang air yang mengalir, bukan air yang mandek, bukan air yang berhenti. Air yang mengalir memungkinkan sebuah kehidupan. Jadi kalau kita bisa lihat di wilayah Israel, tanpa air jasmani yang mengalir, tidak akan ada kehidupan jasmani. Ungkapan air hidup tidak biasa dipakai sebagai kiasan oleh rabi-rabi Yahudi, saudara-saudara. Tetapi kiasan tersebut sering dipakai oleh orang penulis-penulis dari Samaria. Kiasan tersebut juga dipakai dalam perjanjian lama. Itu sebabnya Yesus menggunakan kiasan ini kepada wanita Samaria ini sehingga dia bisa mengerti. Karena rabi-rabi Yahudi jarang menggunakan kiasan air hidup, yaitu air yang mengalir. Air yang terus-menerus mengalir. Nah, kemudian yang berikut kita juga bisa menafsirkan kemungkinan besar air yang sama yang disebutkan dalam ayat ini memberikan ungkapan atau pengertian bahwa air hidup yang dimaksudkan Tuhan Yesus ini adalah tentang Roh Kudus, bahwa Yesus menyediakan air yang menjadi mata air kehidupan dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan kehidupan hidup yang kekal. Ini bisa juga dimaksudkan tentang kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu Yesus berbicara tentang air itu, wanita ini belum menangkap maksudnya.
Makanya sekarang kita perlu memberikan arti atau memberikan penafsiran, mengeksposisi tentang apa yang dimaksudkan dengan air hidup. Jadi waktu Yesus bicara tentang air hidup itu, wanita ini salah kaprah di dalam mengartikan apa yang dimaksud air hidup ini. Mungkin dipikirkan air biasa, atau maaf, mungkin saja dianggap, wow, saya bertemu dengan seorang pria yang bisa melakukan magic, yang bisa melakukan sesuatu magic, bisa membuat sebuah air menghasilkan atau mempunyai air yang disebut air hidup. Jadi dia memikirkan air jasmani. Tetapi kemudian Yesus mengetahui hal itu. Yesus tahu bahwa wanita ini harus mengerti yang dimaksudkan dengan air hidup adalah tadi yang saya sebutkan, kasih karunia Allah, anugerah Tuhan, kasih karunia Allah. Kemudian juga itu bisa berbicara tentang Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, yang pasti saudara-saudaraku, Tuhan sedang berbicara tentang sebuah kehidupan yang sebuah kehidupan dari kehidupan yang terus menerus mengalami penyegaran, mengalami kesegaran, dan yang tidak pernah berhenti mengalirkan air kehidupan yang bisa juga dirasakan oleh orang yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang luar biasa ini, kesalahpahaman perempuan Samaria itu sebenarnya mirip dengan kesalahpahaman Nikodemus. Nikodemus ketika Tuhan Yesus bilang, engkau harus dilahirkan kembali, dia bingung. Dia bilang, mana mungkin orang sudah setua saya ini bisa masuk kembali ke rahim ibu dan kemudian dilahirkan kembali. Mereka tidak mengerti maksud ini. Sama juga kesalahpahaman dari wanita Samaria ini. Dia pikir bahwa Yesus ini adalah seorang mungkin yang bisa bikin magic, kemudian membuat air yang disebut air kehidupan. Dia tidak tahu bahwa itu bukan bicara tentang air secara jasmani, tapi itu adalah air rohani, di mana setiap kita perlu hidup dalam kasih karunia Allah yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita. Atau kita perlu, Yesus sedang berbicara, sedang menuntun wanita ini untuk mengerti bahwa yang dia maksudkan tentang air hidup itu adalah sebuah keselamatan, kehidupan yang kekal, sebuah keselamatan di dalam Yesus Kristus, sebuah kasih karunia, anugerah, keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini hal yang luar biasa adalah kita bisa belajar juga di sini. Kalau kita membaca selanjutnya, tentunya kita akan menemukan karena kita sudah pernah membaca ayat ini, sehingga kita tahu bahwa setelah Yesus melakukan percakapan dan wanita itu percaya, dan dia sangat amazing, sangat kagum karena ternyata dia sedang berjumpa dengan seorang yang disebut Mesias, dan Mesias itu juga sama seperti orang Yahudi. Orang-orang Samaria juga sedang menantikan Mesias, dan akhirnya dia senang, dia meninggalkan tempatnya, dia lari pergi ke tempat dia, ke Sikar. Dia pergi ke sana, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk bercerita kepada orang-orang sekampungnya, aku sudah berjumpa dengan Mesias, aku berjumpa dengan Juru Selamat, aku berjumpa dengan seorang yang memiliki kasih karunia anugerah keselamatan. Dan orang-orang datang kepada Yesus, berjumpa dengan Yesus. Artinya begini, betapa efektifnya wanita ini di dalam pelayanannya, membawa orang-orang kepada Yesus Kristus. Mari kita bandingkan dengan Nikodemus. Nikodemus orang yang mengerti Alkitab, orang yang mengerti Taurat, orang yang mengerti firman Allah, orang yang tanda kutip rohani, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mana yang lebih efektif? Apakah Nikodemus atau wanita Samaria ini? Nikodemus bertemu dengan Tuhan, tapi tidak diceritakan dia pulang lalu membawa lebih banyak lagi orang yang percaya kepada kasih karunia, percaya kepada Mesias, percaya kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi beda dengan wanita Samaria ini. Wanita yang, kembali lagi ya, kita ingat apa yang saya ucapkan tadi, jam 12 siang dan 5 suami. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, wanita yang notabene mempunyai latar belakang yang jelek, tetapi dia bisa dipakai Tuhan menjadi alat yang sangat efektif untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Dengan kata lain, sebuah catatan penting dari kita, bahwa latar belakang yang buruk itu tidak harus menjadi penghalang bagi kita untuk melayani Tuhan lebih efektif. Buktinya, Nikodemus punya latar belakang yang lebih bagus, tetapi dia tidak lebih efektif dibandingkan dengan wanita Samaria yang mempunyai latar belakang yang buruk, tapi lebih efektif
di dalam pelayanan membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, saya kira saya juga seorang yang sama yang mungkin punya latar belakang yang jelek. Barangkali kita di antara kita di sini juga mempunyai latar belakang yang jelek. Tetapi sekali lagi kita percaya apa yang terjadi dengan wanita Samaria ini, bahwa memiliki latar belakang yang buruk itu bukan menjadi satu halangan untuk bisa melayani Tuhan lebih efektif. Bahkan kita lihat hari-hari ini, orang yang mempunyai latar belakang yang jelek, tapi ketika dia memberi hidupnya kepada Yesus, dia percaya kepada Tuhan, dia melayani Tuhan lebih efektif dari orang-orang yang mungkin, tanda kutip, latar belakangnya baik-baik saja atau lebih baik dari orang-orang yang jelek ini. Percakapan yang kedua yang perlu kita catat, yang menjadi bagian yang penting, yang memerlukan perhatian kita, adalah Tuhan Yesus berbicara tentang 5 suami, 5 orang laki-laki ini. Kepada dalam Yohanes 4 ayat 18, Yesus bilang begini, karena Tuhan Yesus bilang, pergi, kalau kamu mau minum air itu, pergi, panggil suamimu dulu. Lalu Yohanes 4 ayat 18 berkata, sebab dia bilang, aku belum punya suami. Kemudian Yesus menjawab begini, ayat yang 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya, tidak diungkapkan di sini, saudaraku, bagaimana cara Tuhan Yesus mengetahui hal ini. Ya, tidak diceritakan kok Yesus bisa tahu wanita ini punya 5 pria, ya, 5 suami, 5 laki-laki, dan yang terakhir itu juga bukan suaminya. Nah, tidak dijelaskan, tetapi dapat dikatakan bahwa pengetahuannya merupakan suatu tanda keajaiban. Jadi ini keilahian, ini kekuasaan, ini adalah sebuah mujizat, ini adalah sebuah keajaiban. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang penting di sini, kenapa saya katakan juga penting kita bicara tentang ini. Artinya untuk orang bisa mengalami, Yesus bilang begini, kalau kamu mau mendapatkan air itu bawa suamimu. Ini sebenarnya sebuah kalimat yang sebuah statement yang Tuhan Yesus bawa wanita ini untuk menyadari keadaan dirinya sendiri, menyadari latar belakangnya, kemudian menyesali atau bertobat, meninggalkan kehidupannya yang lama. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk kita bisa mengalami air kehidupan, untuk kita bisa mengalami keselamatan, kita perlu menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, supaya Tuhan bisa memberikan kepada kita anugerah dan menyertai kita, memberkati kita, membuat kita berhasil dalam segala sesuatu seperti yang dialami oleh Yusuf karena disertai oleh Allah, karena ada kasih setia Tuhan dan anugerah yang ada pada dia. Biar Tuhan menyertai dan menyertai kita dan membawa kita kepada keberhasilan-keberhasilan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada juga para pengkhotbah atau penafsir-penafsir lain yang kemudian memberikan saran untuk menafsirkan ayat ini, 5 suami ini, lebih dari sekedar berbicara tentang hubungan keluarga. Dan mereka mengusulkan tafsiran yang lain. Misalnya ditafsirkan bahwa 5 suami yang telah dimiliki oleh wanita ini melambangkan kelima suku atau kelima dewa orang bangsa Samaria. Jadi kalau kita bisa melihat di dalam firman Tuhan tadi, di dalam 2 Raja-Raja 17 atau kaitannya dengan yang lain atau penjelasannya referensi yang lain, 2 Raja-Raja 17 ayat 24, Raja Asyur mengangkat orang dari 1 Babel, Kuta, Awa 3, kemudian yang keempat Hamat, dan yang kelima Sefarwaim. Lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Apakah ini sebuah kebetulan? Tidak dijelaskan di sini. Dan saya tidak mau kita juga terlalu jauh menarik tafsiran ke situ. Tapi paling kurang kita bisa melihat di sini ada sebuah seperti kebetulan atau kecocokan begitu. Bahwa ini yang diusulkan oleh penafsir-penafsir yang lain, bahwa ketika Tuhan berbicara tentang 5 suami yang telah dimiliki oleh wanita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya sedang mempunyai sebuah gambaran rohani bahwa bangsa Samaria juga, ya, orang-orang Samaria di situ itu juga pada waktu zaman Raja Asyur tadi mendatangkan 5 bangsa ke wilayah Samaria itu untuk menyembah dewa-dewa.
Tetapi sebenarnya kalau kita mempelajari secara teliti, dewa-dewa yang disembah oleh orang Samaria di situ itu bukan cuma 5 dewa, tetapi menyembah 7 dewa. Jadi kita tidak perlu terlalu jauh membuat tafsiran-tafsiran yang mungkin tanda kutip bersifat mistis ini. Karena sebenarnya saudara-saudaraku, Rasul Yohanes juga tidak punya style seperti begitu. Kemudian percakapan yang ketiga. Jadi percakapan yang pertama bicara soal air yang hidup, air hidup. Percakapan yang kedua berbicara tentang penemplakan secara tidak langsung untuk menyadari kelemahan atau dosa-dosa dan kelemahan kita. Percakapan yang ketiga adalah tentang penyembahan yang benar. Pada waktu Yesus berbicara di dalam Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 24 ini, dia mengatakan tentang orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita bisa melihat 4 hal ini, 4 kebenaran di sini. Pertama, ketika berbicara menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ini menunjukkan bahwa menyembah Tuhan itu, penyembahan yang benar adalah menyembah Allah dengan roh dan kebenaran, artinya menyembah Dia dengan hati yang sungguh-sungguh dalam roh dan diarahkan oleh kehidupan kita melalui tindakan Roh Kudus. Dan yang kedua, penyembahan yang benar adalah penyembahan di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak bisa sekedar datang saja dan menyembah Tuhan, tapi kita perlu mengoreksi kehidupan kita. Apakah kita hidup dalam kebenaran, kita mengatakan kebenaran, kita merenungkan kebenaran, dan kita benar-benar menjadi orang-orang yang benar. Bukankah firman Tuhan mengatakan, kalau kita hidup seperti ini, maka doa kita juga efektif. Alkitab mengatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang ketiga, penyembahan yang benar tidak dibatasi oleh tempat. Nenek moyang, menurut wanita Samaria itu, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, di Gunung Gerisim tadi. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi ada perdebatan ini. Orang Samaria sangat bangga bahwa penyembahan yang benar itu di bukit yang mereka sembah itu, di bukit Gerizim itu. Tetapi orang Yahudi bilang tidak, kita harus menyembah di Yerusalem, itulah tempat yang benar. Jadi orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim. Orang Samaria membangun bait Allah ini sebagai saingan bait Allah di Yerusalem. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus berbicara pada ada saatnya bahwa di dalam fase ayat yang ke-21 Yesus berkata kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Jadi penyembahan yang benar itu tidak dibatasi oleh tempat. Kita bisa menyembah di mana saja. Tetapi yang penting adalah kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dengan hati hidup yang benar, dengan hati kita yang benar. Allah memberikan kita, mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Dia. Jadi kediaman Tuhan itu bukan cuma di Yerusalem atau di Gerizim saja. Tapi Tuhan ingin bertakhta dalam hati orang yang benar di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, yang keempat, penyembahan yang benar, tadi saya sebutkan penyembahan yang benar tidak ditentukan oleh tempat. Yang keempat, penyembahan yang benar memerlukan pengenalan yang benar. Nah, kita lihat kembali ke ayat yang ke-21. Yesus bilang begini, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa orang-orang Samaria itu belum menyembah dengan cara yang benar. Karena apa? Dalam ayat yang ke-22 Yesus bilang, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Atau dengan kata lain, orang Samaria menyembah pada apa yang, bukan kepada pribadi khusus yang disebut Bapa. Ayat yang ke-21 kan, Tuhan ganti kata Bapa, itu tidak lazim bagi orang Samaria. Karena mereka cuma percaya, mereka cuma menyembah kepada apa yang. Ini tidak mempunyai hubungan relationship yang kuat. Menyembah pada apa yang. Bukan kebanyak orang saat ini yang bukan menyembah kepada Bapa, tapi menyembah kepada apa yang.
Orang tidak ke gereja, orang tidak lagi beribadah kepada Tuhan, hanya bekerja, bekerja, dan bekerja, tidak punya waktu kepada Tuhan, karena mereka menyembah kepada apa yang bisa memberikan mereka berkat secara langsung, secara jasmani. Mereka menyembah kepada apa yang, kalau orang yang hanya cuma mencari posisi, jabatan, mereka sedang menyembah kepada apa yang. Orang yang mencari popularitas, mereka sedang menyembah kepada apa yang. Itu sebabnya Yohanes 4 ayat 22, Yesus bilang, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, penyembahan yang benar adalah penyembahan yang sangat ditentukan oleh relationship yang kuat. Bahwa kita benar-benar mengenal Allah. Bukan sekedar tahu dari orang saja. Bukan sekedar membaca. Tapi kita sendiri secara pribadi mempunyai personal experience mengenal Allah sebagai Bapa. Ketika Yesus bicara sebagai Bapa, dia sedang memberikan kepada kita pengertian bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu harus menjadi hubungan yang begitu dekat, relationship seperti seorang anak kepada Bapa. Tidak ada agama di dunia ini yang memanggil Allahnya adalah Bapa, kecuali orang-orang yang kecuali saudara dan seorang Kristen menyebut Bapa, menyebut Allahnya sebagai Bapa. Karena Yesus ingin membawa kita kepada pengertian bahwa relationship itu penting. Jadi orang-orang Samaria tidak punya pengenalan kepada Allah dengan cara yang komprehensif, yang lengkap. Atau dengan kata lain begini, pengenalan mereka akan Allah yang mereka sembah itu sangat terbatas. Karena mereka menolak kitab Yosua sampai dengan kitab Malaiki. Memang mereka menerima kelima kitab Musa ini, Kejadian sampai Ulangan. Itu mereka terima. Jadi orang Samaria mempunyai yang disebut Samaritan Torah atau Taurat Samaria. Mereka cuma percaya kepada 5 kitab itu, Kejadian sampai Ulangan. Tetapi kitab lainnya, tradisi lainnya, segala macam mereka tidak percaya. Jadi mereka cuma percaya ke 5 kitab Musa ini. Maka dapat kita katakan bahwa mereka menyembah Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub, namun mereka tidak mengenal dia. Itu sebabnya tadi saya sebutkan mereka cuma menyembah kepada apa yang. Kemudian Yesus datang kepada mereka, dia berbicara bahwa keselamatan itu datang dari Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maksudnya adalah apa? Kenapa disebut keselamatan itu hanya keselamatan datang dari bangsa Yahudi? Karena Yesus sendiri, Yesus Kristus sendiri adalah, yaitu juru selamat dunia, adalah seorang bangsa Yahudi. Nah, kita bisa melihat di sini dengan ayat yang tadi sekali lagi, Yesus berkata kepada wanita itu, akan tiba waktunya bahwa kamu akan menyembah bukan kepada apa yang, tapi menyembah kepada Bapa, bukan di gunung ini dan bukan di gunung yang lain. Poin besar, poin yang ketiga dari eksposisi ini adalah bagaimana wanita Samaria ini, tidak disebutkan di dalam Alkitab, tidak disebutkan siapa namanya, tapi bagaimana wanita Samaria ini mengenal dan memperkenalkan Mesias kepada banyak orang. Mengenal dan memperkenalkan Mesias kepada banyak orang. Dampak akibat atau impact dari percakapan Yesus dengan wanita ini, wanita Samaria ini, menyebabkan dia bertobat. Dia mengenal bahwa sekarang yang dia berjumpa ini bukan orang biasa, tapi inilah Mesias yang mereka nanti-nantikan, juru selamat penolong mereka. Lalu kemudian bukan saja sampai di situ, tapi dia pergi kepada orang-orang sekampungnya dan memperkenalkan, lihat, dengar, aku sudah bertemu dengan apa yang disebut Mesias. Dan mari ikut aku dan kita lihat sendiri Mesias itu. Jadi sebuah revival yang terjadi dalam kehidupan wanita ini ketika dia mengenal Tuhan, dia memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Mestinya bagi saya, Kristen yang sejati, orang yang mengenal Tuhan bukan orang yang berhenti mengalir, tapi yang terus mengalir. Bukan menjadi air mati, tapi air hidup. Makanya Yesus bilang begini, rupanya ini maksudnya, dalam dirimu akan mengalir air kehidupan yang terus mengalir, bukan air yang mandek, air yang mengalir. Rupanya wanita Samaria ini tidak berhenti hanya pada poin mengenal Yesus, tapi dia memperkenalkan Yesus kepada yang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai orang Kristen hanya mengenal Yesus dan titik, berhenti sampai di situ, tidak ada buah-buah kehidupan yang dihasilkan, tidak ada air yang mengalir, maka kita sebenarnya belum memiliki air hidup. Karena air hidup tidak akan berhenti mengalir. Wanita Samaria tidak berhenti sampai hanya mengenal Yesus sebagai Mesias, tapi dia memperkenalkan Yesus sebagai Mesias ini kepada orang-orang banyak, sehingga banyak orang datang dan mereka mengundang Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka.
Ini yang luar biasa, ini poin yang penting yang kita perlu belajar di dalam eksposisi Yohanes 4, di Yohanes pasal yang keempat ini. Mengenal dan memperkenalkan Mesias kepada banyak orang yang menunjukkan bahwa kita sedang hidup atau kita memiliki air kehidupan, yaitu air yang tidak berhenti mengalir, tapi air yang terus mengalir. Pertanyaan saya adalah, sebelum lanjut kepada bagian yang kelima dan yang keenam dengan cepat, pertanyaan saya adalah, apakah kita memiliki air kehidupan itu? Apakah kita terus menghasilkan buah yang kekal? Apakah kita menghasilkan banyak orang yang datang kepada Tuhan? Apakah hari ini kita masih menceritakan Yesus kepada orang banyak? Kalau kita sudah tidak lagi menceritakan Yesus, kita berhenti bercerita tentang Yesus kepada banyak orang, maka kita belum memiliki air kehidupan yang terus mengalir. Yang bagian yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudari, di situ Tuhan Yesus berbicara tentang panen rohani. Dia berbicara tentang ladang-ladang. Dia berbicara tentang orang-orang yang harus terlibat dan mengerti kehendak Tuhan, bahwa ada ladang yang sedang menguning. Dan saya percaya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, di Indonesia maupun di tempat-tempat yang lain, sebenarnya ladang itu atau padi itu sedang menguning dan siap dituai. Tetapi persoalannya adalah begini, dikatakan bahwa tidak banyak pekerja, sedikit pekerja. Tuaian memang banyak, tapi penuainya sedikit. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya, come on, ayo kita mengerjakan pekerjaan Bapa, kita melakukan kehendak Allah. Yaitu apa? Bukan sekedar memperbesar gedung gereja, bukan sekedar memperbesar persembahan gereja, tapi perlu sekali Bapak Ibu Saudara-saudari, kita pergi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang jahat, orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang tidak ingin lagi hidup, orang yang ingin bunuh diri, yang stres, yang tertekan, yang tinggal dalam kegelapan, kita bawa mereka kepada terang. Ini yang Yesus sebutkan di dalam poin ini tentang sebuah panen rohani. Dan saya yakin sedang terjadi seperti ini. Barangkali mungkin Indonesia sedang menuju kepada keadaan yang sedikit mengkhawatirkan. Saya baca kemarin dolar rupiah itu mencapai 17.000. Sebuah angka yang spektakuler, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Saya lagi juga mendengar bahwa para generasi-generasi baru, banyak terjadi pengangguran di Indonesia yang terjadi pada generasi-generasi milenium. Banyak pengangguran, pekerjaan susah. Itu yang menyebabkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak orang dari Indonesia datang ke Philadelphia. Dulu Philadelphia tempat yang bagus untuk orang bekerja, Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau beritahu, sekarang tidak seperti itu. Banyak orang Indonesia datang ke sini, mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena mereka tidak punya, sekarang susah dapat pekerjaan di sini, sedangkan mereka harus membayar biaya ongkos tinggal yang tidak murah, sangat mahal. Akhirnya banyak orang yang terpaksa 1 bulan di sini tidak punya pekerjaan, tidak dapat pekerjaan, mereka pulang ke Indonesia. Tetapi juga bukan itu saja, banyak juga masalah-masalah pelik yang sedang kami urus di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Orang-orang Indonesia yang menipu sini, menipu di sana supaya mereka tetap survive. Yang kemudian menyewa rumah dan tidak mau bayar dan tidak mau keluar. Dan banyak sekali masalah-masalah yang sedang terjadi ini. Dan itu juga diperkuat oleh YouTuber-YouTuber yang ada di Philadelphia ini, yang mengiming-iming orang dari Indonesia, datang ke Philadelphia banyak kerjaan. Dan kemudian saudara-saudara, setelah orang itu datang ke sini ternyata tidak ada pekerjaan, dan YouTuber ini bisa dapat duit lebih banyak karena viewernya, karena orang yang subscriber, dia punya YouTube-nya, saudara-saudara, YouTube channelnya lebih banyak, dia dapat duit. Tapi kasihan orang-orang yang sudah dibohongin bahwa di sini banyak pekerjaan, ternyata sampai di sini Amerika juga mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami resesi, mengalami inflasi yang luar biasa, saudara-saudaraku. Nah, tetapi saya percaya dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, belum lagi ada ancaman-ancaman lain, ancaman-ancaman keselamatan, pencurian mobil. Baru kemarin beberapa hari lalu, Bapak Ibu Saudara-saudari, anak saya juga mobilnya dicuri, saudara-saudaraku. Ada orang Indonesia juga lagi yang lain yang baru parkir mobil, ada yang datang, saudara-saudaraku, kemudian menodong dia, minta handphonenya, menodong dan minta kuncinya, lalu mobilnya dibawa lari, Bapak Ibu Saudara, dan kami sedang urus untuk hal-hal seperti itu. Nah, tetapi saya lihat mungkin kondisi seperti ini, keadaan yang menyulitkan seperti ini merupakan titik terjadinya revival.
Inilah yang Yesus sebut tentang panen. Bahwa ketika kejahatan ketika kesulitan semakin terjadi, itu sebenarnya merupakan kesempatan bahwa ladang sedang menguning, padi sudah menguning, dan siap untuk dituai. Pertanyaan saya adalah apakah kita mau berdoa dan apakah kita mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau dulu banyak teman-teman yang tanya kepada dia, apakah ini benar terjadi? Karena mereka lihat di YouTube ada begitu banyak orang seperti zombie, dan itu terjadi di salah satu wilayah kecil di Philadelphia, di Kensington. Itu orang yang kelebihan overdosis dan minum obat-obat terlarang itu, seperti itu yang menyebabkan mereka beraksi atau bertindak action seperti zombie, saudara-saudaraku. Dan kita hanya mempersoalkan itu saja. Kita cuma bertanya, banyak orang tanya, apakah ini benar? Aduh, bagaimana? Aduh, kasihan. Saya bilang tidak perlu hanya mengatakan kasihan, tidak perlu hanya cuma tahu bahwa itu ada di Philadelphia, tapi sudahkah kita berdoa dan melayani mereka di sana? Sudahkah kita melakukan penginjilan di sana? Dan apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Kami berdoa untuk kondisi ini, saudara-saudaraku, berdoa supaya Tuhan merubah situasi itu di daerah Kensington itu. Dan apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, puji Tuhan, wali kota yang baru dipilih, saudara-saudaraku, itu anak Tuhan, dan dia kemudian waktu dia terpilih, dia mengambil keputusan, dia membuat planning untuk membersihkan. Dan puji Tuhan, saudara, beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, itu sudah dilakukan, mulai dibersihkan tempat itu, supaya bukan lagi tempat untuk para gelandangan bertenda itu dan transaksi obat-obat yang jelek itu, yang membahayakan orang itu, saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Dan kita perlu berdoa supaya dalam kondisi ini, ketika orang-orang Indonesia sedang mencari pekerjaan, mereka mengalami kesulitan, dan mereka datang kepada Tuhan. Mereka mencari Tuhan, bahwa Tuhan adalah penolong mereka, bahwa Tuhan adalah pertolongan mereka. Itu kita bicara soal ladang yang Tuhan bilang, yang Tuhan bicara kepada murid-murid mereka. Dan yang kelima, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berbicara tentang melakukan kehendak Allah itu sebagai makanan. Murid-murid pergi ke kota membeli makanan. Saudara-saudaraku, orang Yahudi itu sangat ketat dalam peraturan makanan. Misalnya, saudara, orang Farisi tidak memakan sesuatu yang disentuh oleh orang Samaria. Tetapi saudara-saudaraku, nampaknya peraturan tidak dituruti oleh Yesus Kristus atau murid-muridnya. Dan kemudian dalam hal di sini Yesus berbicara tentang makananku. Waktu murid-murid datang, dia lihat kok Tuhan Yesus bilang, padaku sudah ada makanan. Ya, dalam ayat yang ke-32. Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Dan ini, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang prioritas. Bahwa walaupun ia lapar, tapi ia melakukan sesuatu yang penting. Ia melakukan penginjilan. Ia melatih murid-muridnya. Dan dia tahu ini prioritas yang penting. Dan dia tahu itulah makanan yang penting, makanan rohani. Bahwa bukan saja makanan jasmani, tapi makananku adalah melakukan kehendak Allah. Dan saudara-saudaraku, di sini pun murid-muridnya itu mempunyai salah pengertian, sama seperti wanita Samaria ketika Yesus bicara tentang air hidup, mereka salah pengertian, mereka salah paham. Demikian juga murid-muridnya ketika Yesus berbicara soal ada padaku makanan yang tidak kamu ketahui, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, murid-murid salah paham. Mereka pikir apakah ada orang yang memberi dia makanan. Tapi yang Yesus maksudkan adalah melakukan kehendak Allah. Kebanyakan saudara-saudaraku, kita tidak mengerti bahwa ada hal yang prioritas dalam kehidupan kita ini, melakukan kehendak Allah. Sekali lagi saya mau tekankan kepada kita bahwa dalam hidup kita, saya sebagai hamba Tuhan, saya berkhotbah, saya melayani Tuhan, apakah saya sedang melakukan kehendak Allah atau saya melakukan kehendak saya sendiri? Apa saja yang saya lakukan, saya harus tahu bahwa prioritasnya adalah melakukan kehendak Allah. Penting sekali hamba-hamba Tuhan pada zaman ini, kita semua mengerti bahwa inilah prioritas dalam kehidupan kita, yaitu melakukan kehendak Allah. Bukan melakukan kehendak saya, bukan melakukan kehendak manusia semata-mata, tapi melakukan kehendak Allah. Maukah kita pilih kehidupan seperti ini? Kadang-kadang untuk melakukan kehendak Allah kita tidak menjadi lebih populer dari orang lain. Bahwa ini keputusan yang tidak populer. Karena kadang-kadang melakukan kehendak Allah bertentangan dengan kehendak manusia. Tetapi kalau itu merupakan kehendak Allah, apapun harga yang mesti kita bayar, kita harus bayar. Saudara-saudaraku, apakah kita mau bicara kebenaran kepada orang-orang di dalam gereja kita? Kita mau berkata dosa adalah dosa? Ataukah kita hanya mengkhotbahkan Injil berkat?
Bahwa kita hanya mengiming orang dengan berkat. Ya, kalau kamu datang kepada Tuhan, kamu dapat berkat. Ayo datang kepada Tuhan, kamu dapat berkat. Pokoknya hanya kita khotbah tentang berkat-berkat jasmani. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah itu adalah merupakan bagian dari kehendak Allah yang sesungguhnya? Atau Tuhan ingin melihat kehidupan orang diubahkan Tuhan, bukan cuma hanya mencari tangan Tuhan, tapi mencari wajah Tuhan. Artinya datang kepada Tuhan bukan cari berkatnya, tapi cari hadiratnya, kehadirannya, pribadinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itu sebabnya jadilah prioritas untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adalah mujizat kedua di Galilea. Mujizat apa itu, saudara-saudaraku? Kita bisa melihat bahwa di sini Yesus berbicara bahwa ketika ada pegawai istana itu sudah datang kepada Yesus dan kemudian berkata bahwa minta supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sudah sekarat. Yesus berkata dalam ayat yang ke-50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Anakmu hidup. Dan saudara-saudara, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus. Dan kepadanya lalu dia pergi. Apa arti ayat ini? Berbicara tentang mujizat kedua yang terjadi di Galilea, saudara-saudaraku. Yesus sedang menjelaskan bahwa Yesus itu adalah pemberi hidup. Ketika dia berkata, anakmu hidup, anakmu itu hidup, anakmu tidak sakit. Yesus sedang mengatakan bahwa ini sedang menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah pemberi hidup. Jadi perintah Tuhan Yesus untuk pergilah karena anakmu itu hidup. Ini menjadi suatu tantangan atau challenge kepada iman orang ini. Mungkin saja orang ini berpikir bahwa orang yang mengadakan mujizat harus datang ke tempatnya. Kadang-kadang kan kita berpikir begitu. Kalau mau anak kita sembuh, Yesus mesti datang dong ke rumah kita. Makanya dia bilang, Yesus datang cepat-cepat ke rumahku karena anakku hampir mati. Jadi dia berpikir bahwa barangkali Yesus mesti datang. Pembuat mujizat ini, orang yang mengadakan mujizat ini harus datang ke rumah, datang ke tempatnya. Itu sebabnya pada waktu Yesus bilang, pergilah, anakmu hidup, ini merupakan sebuah tantangan kepada orang ini. Artinya apakah dia percaya kepada perkataan itu atau menolak? Jika dia percaya, enggak mungkin dong. Yesus mesti datang dong ke tempatku supaya anakku sembuh. Tetapi Tuhan Yesus bilang, pergi, anakmu hidup. Dan ini merupakan satu tantangan untuk percaya kepada Tuhan. Tanpa melihat dulu mujizat, kita bertindak dan percaya. Ini merupakan gambaran yang dikatakan di dalam ayat yang ke-48, dia bilang begini, kamu memang percaya karena mujizat karena kamu sudah melihatnya. Tetapi Yesus sedang memberikan pelajaran kepada orang ini. Pergi, walaupun kamu tidak melihat, pergi, anakmu hidup. Dan karena iman orang ini, maka apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang ke-51, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Saya belajar di sini bahwa mujizat sering terjadi, tanda kutip, di tengah jalan. Artinya dibutuhkan tindakan iman untuk mengalami mujizat. Ketika Yesus berkata anakmu sembuh, orang ini belum melihat bahwa anaknya sembuh. Tapi dia percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus itu pasti terjadi. Dan dia bertindak dengan iman, dia melakukan perjalanan, dan di tengah perjalanan menuju ke tempat anaknya, dia mendapatkan kabar dari hamba-hambanya bahwa mujizat telah terjadi, anaknya telah sembuh. Nah, kemudian ayat yang ke-52, dia bertanya kepada mereka untuk mengkonfirmasi apa sih sebenarnya peristiwa yang terjadi ini. Dia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Saudara-saudara, ini merupakan pertanyaan yang bagus sekali, sehingga dia mengkonfirmasi ayat yang ke-53, teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Bukan saja dia, tapi seluruh keluarganya percaya karena mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan itu merupakan mujizat kedua. Dan saya akhiri dengan pada bagian terakhir ini tentang mujizat. Saya ingat cerita apa yang terjadi dengan saya pada waktu saya masih kecil. Saya sakit hampir mati, demam tinggi, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan ini persis banget, persis dengan apa yang terjadi dengan ayat-ayat ini, dengan yang terjadi dalam pengalaman saya. Ketika itu saya sakit keras, tetapi ayah saya harus pada waktu dia meninggalkan rumah untuk pergi kerja, saya dalam keadaan
sangat sakit luar biasa, demam tinggi hampir mati. Sampai saya itu sudah seperti tiba-tiba saya melihat seperti saya sudah tidak lagi berada di tubuh saya, dan saya melihat saya sedang berjalan di tempat yang saya lihat itu putih semua, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi? Ini kesaksian yang luar biasa, dan saya tetap ingat pada waktu itu ayah saya sedang berada di kantor dan dia lembur. Tapi pada waktu dia sedang lembur itu pas jam 5 sore. Kemudian ketika dia sedang kerja, ada suara yang berkata, "Berhenti dari pekerjaanmu, sekarang berlutut dan berdoa buat anakmu yang sedang sakit." Bapak saya melihat kiri dan ke kanan, apakah ada orang yang berbicara kepada dia? Tetapi dia tidak melihat ada teman kerja dia yang dekat dengan dia. Karena dia tahu di sebelah sana, ada di bagian sana, itu temannya ada di sana. Tetapi ini suara ini berbisik dengan jelas, "Berhenti dari pekerjaanmu, berlutut dan berdoa buat anak." Kemudian dia abaikan saja, karena dia harus mengejar pekerjaan yang harus selesai, supaya dia bisa cepat-cepat pulang sebenarnya, maksudnya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, dia lanjutkan, waktu dia lanjutkan pekerjaannya, kembali suara ini terdengar lebih jelas. "Berhenti bekerja, tinggalkan pekerjaanmu, berlutut dan doakan buat anak." Dia lihat lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada orang di sekitar dia, dan dia tahu ini dari Tuhan. Lalu akhirnya di balik sekat-sekat itu dia berlutut, dia berhenti bekerja, dia berlutut, dan kemudian dia berdoa, "Tuhan, sembuhkan anak saya." Saya yang waktu itu sakit masih kecil, mungkin sekitar umur 5-6 tahun. Saya sakit keras sekali, dan dia berdoa. Lalu hatinya tidak tenang. Setelah dia berdoa, dia minta izin kepada dia minta izin kepada kepala yang mengurus kantor itu supaya dia boleh diizinkan pulang ke rumah. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan tergesa-gesa dia cepat-cepat pulang. Tapi waktu dia pulang, dia kaget sekali karena saya bukan di tempat tidur, tapi saya sedang lari-lari bermain. Ayah saya kaget. Kok dia dibiarkan lari-lari begini? Apakah dia udah sembuh? Dan ibu saya beritahu, ya dia sudah sembuh. Dan ayah saya kaget. Lalu ayah saya bertanya, "Kapan dia sembuh?" Lalu mama saya bilang begini, "Jam 5 tadi dia sembuh." Lalu ayah saya ingat bahwa pada jam 5 itu suara Tuhan, dia dengar dengan jelas, ada suara yang berkata, "Berhenti, berlutut, dan berdoa buat anakmu." Demikian juga yang terjadi di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 52, 53. Mujizat Tuhan masih terjadi. Kalau waktu lalu terjadi, hari ini juga dan seterusnya tetap terjadi dalam diri kita. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak hal sebenarnya yang bisa dijelaskan di dalam Yohanes pasal yang keempat, eksposisi Yohanes pasal yang keempat ini. Tapi saya selesai sampai di sini. Sekali lagi saya mereview kembali, ada 6 bagian yang saya sebutkan atau bahas tadi di atas. Alasan perjalanan Yesus kembali dari Galilea ke Yudea, dan ternyata alasannya adalah kita tahu bahwa perkara yang besar terjadi, banyak orang bertobat, datang kembali kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Yang kedua, perjumpaan dan percakapan Yesus dengan wanita Samaria. Yesus berbicara tentang air kehidupan. Yesus berbicara tentang penyembahan yang benar. Yesus berbicara tentang air kehidupan adalah berbicara tentang keselamatan, air kehidupan yang terus mengalir, air kehidupan yang harus kita miliki, yang berbicara tentang kasih karunia anugerah Tuhan. Dan bagian yang ketiga, pengenalan dan memperkenalkan Mesias kepada orang banyak. Pengenalan dari wanita Samaria ini kepada Mesias dan memperkenalkannya kepada orang banyak sebagai dampak atau impact telah menerima air kehidupan yang terus mengalir. Tidak berhenti di titik mengenal Mesias, tapi memperkenalkan Mesias kepada orang lain. Dan yang keempat, berbicara tentang tuaian rohani, dan saya percaya Indonesia, bahkan seluruh dunia sebenarnya sedang mengalami tuaian rohani. Tetapi perlu ada penuai-penuai yang berkata, "Tuhan, pakailah hidupku untuk melayani Tuhan." Yang kelima, kita melakukan kehendak Allah sebagai prioritas dalam diri kita, dan itu adalah makanan rohani. Makanan kita bukan hal-hal yang lain saja, tapi makanan kita yang paling utama adalah melakukan kehendak Allah. Jadikanlah ini menjadi gaya hidup kita. Hari ini kita makan, besok kita makan, lusa kita makan, berikut lagi kita makan secara jasmani. Itu menunjukkan bahwa melakukan kehendak Allah tidak hanya dilakukan pada hari ini,
tapi juga besok dan seterusnya di dalam hidup kita dan menjadi bagian atau prioritas dalam diri kita. Dan yang terakhir, mujizat kedua di Galilea, bahwa Yesus bisa melakukan mujizat, dan kadang-kadang dia melakukan mujizat dalam tanda kutip di tengah jalan. Artinya, untuk kita mengalami mujizat, dibutuhkan kita untuk percaya dulu, dan pada waktu kita percaya, terjadi mujizat di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Ibu.